warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pendidikan, selamat datang di podcast Bincang Kurikulum Pendidikan Indonesia. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas secara mendalam nih tentang perkembangan kurikulum di Indonesia, mulai dari KBK, KTSP, kurikulum 2013 hingga kurikulum Merdeka, pengembangan bahan ajar serta pemanfaatan sumber belajar. Nah, di sini saya tidak sendiri nih, saya bersama narasumber kece kita. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Nelvia Duranisa sebagai presenter yang akan memandu jalannya diskusi podcast pada hari ini. Baiklah, langsung perkenalkan nama aja, Kak. Baik, halo semuanya, perkenalkan nama saya Nola Febriani sebagai narasumber. Nah, baik, jadi kita langsung aja nih masuk ke yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan KBK dan bagaimana konsep dasarnya. Nah, kurikulum berbasis kompetensi atau KBK ini merupakan kurikulum yang menekankan pada pencapaian kompetensi peserta didik sebagai hasil akhir dari proses pembelajaran. Nah, di sini kompetensi yang dimaksud itu bukan hanya dalam penguasaan materi pelajaran saja, tetapi juga mencakup 3 ranah utama, yaitu ada pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan. Dengan kata lain, KBK itu tidak hanya berfokus pada seberapa banyak sih guru menjelaskan materi pembelajaran, tetapi seberapa jauh dalam siswa dapat memahami, menguasai, serta menerapkan pengetahuannya tersebut dalam kehidupan nyata dan kehidupannya sehari-hari. Nah, di dalam KBK ini, proses pembelajaran itu dirancang agar siswa lebih aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi, akan tetapi guru menjadi fasilitator yang membimbing siswanya agar dapat mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Nah, keberhasilan penilaian itu diukur melalui kemampuan siswa dalam melakukan sesuatu hal, bukan hanya pada ujian tertulis saja. Sebagai contohnya dalam pembelajaran IPS. Nah, di situ siswa tidak hanya diminta untuk menghafal jenis-jenis pekerjaan ataupun mata pencaharian, akan tetapi siswa dapat mengidentifikasi pekerjaan yang ada di lingkungan sekitarnya, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pekerjaan tersebut, dan dapat menganalisis dampak terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan kata lain, KBK ini tuh bertujuan untuk membentuk siswanya itu memiliki kemampuan nyata, mampu dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan, dan mampu berperan aktif di dalam masyarakat. Nah, baik. Jadi bisa saya simpulkan bahwasanya KBK ini adalah untuk fokusnya pada pencapaian kompetensi, tapi bukan secara keseluruhan saja, tapi secara nyata ya. Nah, iya betul banget. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa nih yang menjadi karakteristik utama dari kurikulum berbasis kompetensi dan kurikulum tingkat satuan pendidikan di Indonesia? Nah, KBK memiliki karakteristik utama berupa penekanan pada pencapaian kompetensi peserta didik dan hasil belajar yang harus dicapai oleh peserta didik. Nah, dalam kurikulum ini menuntut adanya kejelasan tujuan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, serta penilaian yang mengukur kemampuan siswa secara menyeluruh. Nah, dengan ini fokus KBK itu terdapat pada output ataupun hasil belajar dari siswa. Nah, sementara itu, kurikulum tingkat satuan pendidikan ataupun KTSP merupakan pengembangan dari KBK yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pihak sekolah, yang dimana di dalam KTSP ini pihak sekolah diberikan otonomi untuk menyusun, mengembangkan, serta mengimplementasikan kurikulumnya yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan, potensi dari daerahnya tersebut, dan kebutuhan serta karakteristik dari peserta didiknya. Nah, sebagai contoh nih, sekolah yang berada di daerah pesisir maka dapat memasukkan muatan lokalnya seperti kelautan, perikanan, ataupun konservasi laut. Sedangkan sekolah yang berada di daerah pegunungan atau pertanian dapat mengembangkan materinya itu dengan berkaitan dengan pertanian, perkebunan, dan juga pengolahan sumber daya alam. Nah, dengan adanya KTSP ini, pembelajaran itu lebih kontekstual, relevan, dan tentunya dekat dengan kehidupan nyata siswanya. Gitu. Nah, jadi di dalam KTSP ini dia menekankan adanya kewenangan atau kemandirian sekolah tersebut dalam
dalam konteks lokalnya. Nah, jadi sedangkan KBK itu untuk berfokus pada pencapaian kompetensi siswa tersebut. Nah, iya, kompetensinya pun juga tidak hanya satu ya, tapi beragam, mencakup semuanya. Bagus banget nih untuk pendidikan di Indonesia. Apa nih yang menjadi konsep utama dalam kurikulum 2013 dan bagaimana karakteristiknya dalam Lalu, apa yang menjadi komponen utama dalam kurikulum 2013 di sistem pendidikan di Indonesia? Nah, kurikulum 2013 memiliki beberapa komponen utama, yaitu terdiri dari kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian autentik. Kompetensi inti ini menjadi acuan umum dalam menggambarkan kemampuan yang harus dimiliki siswa dalam setiap jenjang pendidikannya. Sedangkan kompetensi dasar menjabarkan kompetensi inti ke dalam kemampuan yang lebih spesifik lagi pada setiap mata pelajaran. Nah, materi pembelajaran dirancang untuk membantu pencapaian kompetensi tersebut. Sedangkan kegiatan pembelajaran dirancang untuk agar siswa itu aktif dan terlibat langsung dalam proses belajar. Nah, dalam kurikulum 2013 ini terdapat penilaian autentik, yang dimana penilaian autentik ini adalah penilaian yang menilai siswa dari proses dan hasil belajar secara menyeluruh. Artinya, penilaian ini tidak hanya dilakukan pada ujian tertulis saja, tetapi juga bisa pada pengamatan sikap, observasi sikap, pengamatan keterampilan, proyek, dan juga portofolio. Nah, dengan sistem ini, guru dapat melihat perkembangan siswa itu secara menyeluruh dan lebih objektif dan komprehensif lagi. Begitu teman-teman. Nah, jadi kurikulum 2013 ini memiliki komponen yang terintegrasi. Nah, jadi untuk membentuk siswa yang lebih aktif lagi. Nah, ya di situ juga guru bisa menilainya tidak hanya satu arah saja ya, tetapi banyak melakukan penilaian. Iya, benar banget. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana konsep utama dan karakteristik kurikulum merdeka di Indonesia saat ini? Kurikulum merdeka ini merupakan kurikulum yang memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran, yang dimana kurikulum ini berorientasi pada kebutuhan, minat, dan juga kemampuan siswa, sehingga proses pembelajaran itu terasa lebih bermakna dan tidak kaku. Nah, salah satu ciri utama dari kurikulum merdeka ini adalah adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Melalui proyek ini, siswa dapat belajar melalui pengalaman nyata dan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, kemandirian, dan juga kreativitas. Nah, di
Jadi dalam proyek ini dapat dilakukan berupa kegiatan kewirausahaan, pengelolaan lingkungan, dan juga kegiatan sosial di lingkungan masyarakat. Sebagai contohnya nih, siswa dapat melakukan proyek pengolahan sampah di sekolah, mulai dari pelaksanaan, perencanaan, hingga evaluasi. Nah, melalui kegiatan ini, siswa tidak hanya belajar materi ataupun teori saja, tapi di sini siswa dapat mengembangkan kemampuannya, keterampilan sosial, kepemimpinan, dan juga tanggung jawab. Wah, banyak banget nih manfaat yang didapat dari kurikulum merdeka tentunya. Nah, jadi kurikulum merdeka itu memberikan kebebasan dan mendorong pembelajaran siswa itu lebih bermakna untuk pengalaman yang lebih nyata. Karena kurikulum merdeka sendiri kan dia melakukan aksi nyata ya, jadi dia terjun langsung di lapangan gitu. Ya, jadi siswa dapat berkreasi dan berkreasi lah pokoknya untuk kebutuhannya sesuai dengan kemampuannya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pengembangan bahan ajar dan tujuannya tersebut? Nah, pengembangan bahan ajar adalah proses menyusun dan merancang materi pembelajaran secara sistematis agar sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik dari peserta didiknya. Nah, bahan ajar sendiri itu tidak hanya berupa buku teks saja, tetapi juga terdapat e-modul, LKPD, media visual, audio, dan juga video pembelajaran. Nah, tujuan dari pengembangan bahan ajar ini adalah untuk dapat membantu siswa dalam memahami materi lebih mudah, menarik, dan juga kontekstual. Nah, pengembangan bahan ajar yang baik itu disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan dari siswa tersebut dan juga pengalaman nyata siswa. Misalnya nih, guru membuat modul yang dimana dalam isinya itu membuat contoh permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan sekitar siswa, sehingga materi pembelajaran tersebut akan terasa lebih nyata, lebih dekat, dan juga relevan. Nah, dengan pengembangan bahan ajar yang dikembangkan secara baik, maka proses pembelajaran itu akan terasa lebih efektif, efisien, dan dapat meningkatkan motivasi belajar dari siswanya. Nah, menarik banget nih teman-teman. Nah, jadi pengembangan bahan ajar itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran siswa dan tentunya memberikan pemahaman yang lebih bagi siswa tersebut yang mempelajarinya. Iya, jadi siswa tidak akan kebingungan lagi. Nah, selanjutnya pertanyaan terakhir nih, bagaimana pemanfaatan sumber belajar dan bahan ajar dalam pembelajaran pendidikan di Indonesia? Sumber belajar dalam pembelajaran itu sangat beragam dan tidak hanya terbatas pada buku teks saja, di mana sumber belajar ini dapat berupa lingkungan sekitar, media digital, narasumber, dan juga pengalaman langsung. Nah, dengan adanya pemanfaatan sumber belajar yang beragam, maka dapat meningkatkan keaktifan, kreativitas, dan meningkatkan motivasi dari belajar siswa tersebut. Contohnya saja pada pembelajaran IPS, siswa dapat melakukan observasi secara langsung ke lingkungan sekitar untuk mempelajari aktivitas ekonomi masyarakat. Sedangkan dalam berbasis media digital, guru dapat memanfaatkan video pembelajaran, platform edukasi, dan juga aplikasi interaktif. Nah, dengan adanya pemanfaatan sumber belajar yang beragam ini, maka pembelajaran itu tidak akan rasa monoton ataupun bosan, melainkan akan terasa lebih menarik. Pemanfaatan sumber belajar yang tepat dapat membantu siswa dalam memahami materi itu lebih dalam dan kontekstual. Wah, menarik banget nih. Jadi, sumber belajar yang beragam itu dapat membuat pembelajaran terasa lebih hidup dan tentunya akan meningkatkan kualitas pembelajaran siswa. Nah, jadi dari podcast kali ini dapat kita simpulkan bahwasannya perkembangan kurikulum di Indonesia sudah berkembang sesuai dengan peserta didik dan tantangan zamannya. Nah, mulai dari tadi ada kurikulum berbasis kompetensi, kurikulum tingkat satuan pendidikan, kurikulum 2013, kurikulum merdeka. Nah, semuanya bertujuan untuk meningkatkan pengembangan bahan ajar serta pemanfaatan sumber belajar siswa. Nah, terima kasih untuk narasumber kita yaitu Noah Febriani dan para pendengar yang sudah
tentunya menonton dari awal hingga akhir nih. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.